Jangan lupa like and comment and subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya, agar saya bisa menambah video-video lagi yang bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang bab mandi atau al-huslu. Apakah mandi itu? Jawab, mandi ialah membasuh seluruh tubuh manusia dari kepala yang teratas sampai penghabisan dan ujung tumitnya. Berapakah fardu-fardunya mandi itu? Fardu-fardu mandi ada 3. Pertama, niat ketika membasuh bagian pertama dari badan. Kedua, menghilangkan najis dari badan. Ketiga, menyampaikan air, yakni meratakannya sampai kepada seluruh kulit dan rambutnya. Bagaimanakah niatnya mandi itu? Niatnya mandi ialah nawaitul husla li raf'il hadatsil akbar fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Apakah hadas besar itu? Hadas besar yaitu segala sesuatu yang mewajibkan mandi. Apakah yang mewajibkan mandi itu? Yang mewajibkan mandi yaitu janabat, haid, nifas, melahirkan anak dan meninggal dunia. Apakah janabat itu? Yaitu bersetubuh dan turunnya atau keluarnya air mani. Apakah haid itu? Haid adalah darah yang keluar dari wanita sesudah ia berumur 9 tahun dalam keadaan sehat dan menurut kebiasaan. Apakah nifas itu? Nifas ialah darah yang keluar dari wanita sesudah ia melahirkan anak. Apakah yang haram hukumnya atas orang-orang yang junub menanggung janabat itu? Orang-orang yang junub itu haram. Pertama, melakukan sholat. Kedua, mengelilingi Ka'bah 7 kali atau tawaf. Ketiga, menyentuh Al-Quran dan juga membawanya. Keempat, membaca Al-Quran. Kelima, berdiam diri di dalam masjid. Apakah yang haram atas wanita yang haid dan nifas? Yang haram atas wanita yang haid dan nifas yaitu ia sholat dan puasa tidak boleh. Juga apa-apa yang haram atas orang yang junub. 4 hal. Keterangan. Jadi wanita yang sedang haid atau nifas, maka yang diharamkan adalah 6 hal, yaitu 1 sholat, 2 puasa, 3 tawaf, 4 menyentuh atau membawa Al-Quran, 5 membaca Al-Quran, dan 6 berdiam diri di dalam masjid. Bab kedua yang saya terangkan adalah tayamum. Apakah tayamum itu? Tayamum ialah membasuh muka dan kedua tangan dengan debu yang suci sebagai pengganti dari wudhu atau mandi. Apakah boleh menggunakan debu yang ada di jalan-jalan itu? Tidak boleh, karena itu tidak suci. Jadi yang digunakan itu seperti di bawah karpet, di jendela itu boleh untuk bersuci atau tayamum. Berapakah fardu-fardunya tayamum itu? Fardu-fardunya tayamum itu ada 5. Pertama, niat. Kedua, memindahkan debu kepada anggota yang dibasuh. Ketiga, membasuh muka. Keempat, membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Kelima, tertib. Cara-cara mengerjakan tayamum apa saja? Pertama, menempukkan kedua tangan pada debu sambil membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Mengusapkan debu pada muka sambil berniat dalam hati. Mengusapnya sekali saja dan tidak perlu keras-keras. 3. Menempukkan kedua tangan pada debu untuk kedua kalinya. Keempat, tangan kiri mengusapkan debu pada tangan kanan. Kelima, tangan kanan mengusapkan debu pada tangan kiri. Itulah cara-cara mengerjakan tayamum.
Kalian semua bisa meniru ya, itu sangat bermanfaat sekali untuk orang yang tidak ada air di sekitarnya. Bagaimanakah niat-niatnya tayamum itu? Niat tayamum ialah nawaitut tayamulil istibahatis sholatil mafrudoti. Artinya, aku niat melakukan tayamum agar boleh mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Bilakah wajibnya bertayamum itu? Jawab, yaitu pertama, di waktu tidak ada atau tidak mendapatkan air, atau tempat itu gersang tidak ada sumber air. Kedua, di waktu takut menggunakan air oleh karena dingin atau sebab sakit. Ketiga, di waktu membutuhkan air itu oleh sebab harusnya binatang yang dimuliakan. Jadi ada air sedikit misalnya ya, itu segayung, itu ada hewan yang haus, itu minta air. Boleh kita tayamum menggunakan debu jika kita bisa memuliakan hewan tersebut. Apakah yang membatalkan tayamum itu? Hal-hal yang membatalkan tayamum ialah semua hal yang juga membatalkan wudhu. Demikian pula apabila melihat air di selain waktu sedang bersembahyang dan juga berbuat kemurtatan, menjadi murtad. Ketiga, bab sholat. Atas siapakah sholat itu diwajibkan? Jawab, sholat itu diwajibkan atas setiap orang Islam yang sudah baligh, lagi pula berakal atau tidak gila, kepada wali anak-anak atau orang tua atau pengasuhnya. Wajiblah menyuruhnya untuk mengerjakan bersembahyang sesudah sempurnanya umur 7 tahun, dan wajiblah memukulnya jika anak-anak itu meninggalkan sholat setelah sempurnanya usia 10 tahun. Berapakah syarat-syaratnya sholat itu? Syarat-syaratnya sholat itu ada 5. Pertama, toharo atau suci dari hadas besar dan kecil. Kedua, toharonya badan, pakaian dan tempat sholat dari semua najis. Ketiga, menutupi aurat. Keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi, jika tidak mengetahui waktunya atau asal-asalan itu tidak sah sholatnya. Kelima, menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat itu harus jika di hutan di apapun kita bisa menggunakan kompas. Itu bisa dibuat. Berapakah hitung-hitungnya rakaat sholat yang difardukan atau diwajibkan? Ada 17 rakaat. Pertama, 2 rakaat dalam sholat subuh, dan waktunya subuh itu ialah mulai menyingsirnya fajar sidik atau benar sehingga terbitnya matahari. Kedua, 4 rakaat dalam sholat duhur, dan waktunya duhur ialah mulai lingsirnya tergelincirnya matahari sehingga bayangannya sesuatu benda itu menjadi sama panjangnya dengan bendanya tadi. Ketiga, 4 rakaat dalam sholat asyar, dan waktunya asyar ialah mulai bayangan asal sesuatu benda sama panjang dengan bendanya sehingga terbenamnya matahari. Keempat, 3 rakaat dalam sholat maghrib, dan waktunya maghrib ialah mulai terbenamnya matahari sehingga hilangnya awan merah. Kelima, 4 rakaat dalam sholat isya, dan waktunya isya ialah mulai hilangnya awan merah sehingga menyingsingnya fajar shadiq atau benar. Fajar itu ada 2 macam, yaitu fajar kadzib atau dusta dan fajar shadiq atau benar. Apakah fajar kadzib atau dusta itu? Yaitu sinar cahaya yang muncul sebelumnya fajar shadiq, tetapi ini berjalan tidak lama sebab sesudah kira-kira 5-10 menit lalu hilang kembali dan menjadi gelap. Apakah fajar shadiq itu atau benar? Yaitu sinar cahaya yang muncul terus sampai terbitnya matahari. Mulai fajar shadiq itulah masuknya sholat subuh. Sholat sunnah apakah yang menjadi pengikut pada sholat fardu? Yaitu sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat duhur, dan 4 rakaat lagi sesudah duhur, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat lagi sesudah sholat maghrib.
2 rakaat sebelum sholat isya dan 2 rakaat lagi sesudah sholat isya. Kemudian sholat witir. Sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu itu dinamakan sholat rawatib dan dikerjakan sebelum atau sesudahnya sholat fardu itu. Jumlahnya 22 rakaat sebab sholat witir tidak termasuk sholat rawatib. Jika sholat rawatib itu 4 rakaat seperti sebelum duhur, sesudah duhur, dan sebelum asyar, maka mengerjakannya ialah setiap 2 rakaat lalu salam. Untuk lebih sempurnanya, baiklah dijelaskan sekali niatnya sholat rawatib itu. Jika ada 2 perkataan kebaliyatan, maka artinya ialah sebelum sholat fardu, dan jika ba'diyatan maka artinya ialah sesudah sholat fardu. Mengerjakan sholat witir yang jumlah rakaatnya ada 11 itu ialah setiap 2 rakaat salam, jadi yang terakhir sholat hanya serakaat kemudian salam. Apa niatnya sholat rawatib sebelum isya dan sesudahnya? Niatnya yaitu usolli sunatal isya'i raka'ataini qabliyatan ba'diyatan lillahi ta'ala. Itu digabung dengan ba'diyah sama qabliyah. Jika qabliyahnya usolli sunatal isya'i raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Kalau ba'diyah usolli sunatal isya'i raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Itu dari keterangan-keterangan itu semoga bermanfaat ya.